Passengers, welcome aboard. This is your captain speaking, Pindas. Nah, kembali lagi nih bersama Pin Channel dengan segmen Pitok. Hah? Pitok? Pitok itu apa sih? Nah, kalian pada penasaran kan? Ayo kita tonton aja. Hai Passengers. Jadi kali ini aku akan mewawancarai Kak Aisyah. Yeay. Jadi Kak Aisyah itu ketua divisi apa sih, Kak? Oke, jadi kalau di Pidas ini aku sebagai ketua divisi news online. News online. Jadi Kak, perbedaan news online sama news cetak itu sebenarnya apa sih, Kak? Oke, jadi karena kita sama-sama di ranah yang sama nih, ranah news, tapi kan ada dua jenis, ada news online dan news cetak. Nah, kalau news online bedanya sama news cetak itu, kalau cetak itu lebih terlihat gitu fisiknya, kayak mereka megang mading, mereka kadang print poster juga, kayak pernah tuh ditempel di mading ada poster karya news cetak gitu. Sedangkan kalau kita sesuai dengan namanya news online, kita lebih sering bekerja di media online, kayak misalnya websitenya Pidas, terus juga kita suka kerjasama juga di Spotify, pokoknya tetap di berbagai platform, tapi tetap di suatu media yang sifatnya online atau daring gitu sih. Gitu. Jadi lebih online ya guys. Terus kayak motivasi kakak menjadi ketua itu kenapa? Ketua divisi. Oke, mungkin kalau motivasi aku untuk akhirnya tertarik pengen nyoba untuk jadi ketua divisi news online adalah karena pertama aku kan berasal dari divisi news online juga nih awalnya. Aku dari anggota, kemudian saat aku menjadi anggota aku ngeliat kayak divisi aku tuh kayak gimana, perkembangannya kayak gimana, setiap kita bertugas ataupun kita berkarya itu seperti apa. Nah dari situ aku tuh mulai kepikiran kayak kayaknya masih banyak hal yang bisa diimprove dari news online. Kayaknya masih banyak hal yang sebenarnya bisa banget loh lebih dikembangin dari tahun aku kemarin. Nah karena ada kesempatan juga dan ditawarkan juga, aku jadi kayaknya nggak apa-apa deh aku coba pengalaman ini, aku ambil kesempatan ini. Dan itu berawal dari mimpi-mimpi aku atau keinginan aku sebelumnya yang pengen juga ngembangin divisi di mana tempat aku aku sebagai Pidas kan sebagai news online, jadinya aku pengen juga nih ngembangin divisi aku dan lain-lainnya. Apalagi aku punya kesempatan dan selain dari keinginan aku juga ngerasa kalau dari aku memimpin suatu divisi yang mungkin anggotanya 7 sampai 8 sampai 9 itu bisa nambah kemampuan dan skill aku, baik itu untuk ngatur teman-teman, apalagi kan teman-temannya tuh adik-adik gitu ya, kayak ngajarin adik-adik gimana sih kita kerja sebagai news online gitu-gitu sih sebenarnya. Gitu. Jadi kesan dan pesan kakak untuk ketua divisi NO selanjutnya itu apa, Kak? Oke, kalau kesan dan pesan aku, sebenarnya aku berpesan banget ke sosok yang akan menggantikan aku ini. Semoga nanti kalau misalnya dia beneran menjabat, itu beneran murni dari diri hati dia sendiri, dari hati terdalam dia yang emang punya tujuan, punya mimpi baru untuk gimana sih dia ini selanjutnya ingin mengembangkan news online itu seperti apa, pengen ngelakuin hal apa, pengen punya program kerja apa yang bukan hanya ada doang, tapi turut juga ngembangin mulai dari soft skill ataupun hard skillnya si anggota-anggota news online ini. Jadi aku berpesan untuk kamu nanti selanjutnya itu kalau misalnya kamu udah punya keinginan atau punya mimpi tersebut, ya wujudkanlah gitu, kerja keras untuk mencapai mimpi-mimpi atau target-target untuk meningkatkan kualitas divisi kita ini selanjutnya, karena biar kita juga bisa sama-sama menggaungkan nama Pidas di luar sana dengan membawa nama news online juga gitu sih. Good luck ya selanjutnya ketua divisi NO. Terima kasih ya Kak Aisyah sudah meluangkan waktunya. Bye Passengers. Hai Passengers. Pada konten kali ini aku mau wawancara nih. Perkenalkan, nama aku Tia Juvena bersama Fauzan Salamutakin sebagai Kepala Departemen CDMS. Nah kali ini aku pengen nanya-nanya beberapa pertanyaan kepada kakak yang mungkin ini sering kakak dengar. Yang pertama, menurut kakak bener gak sih kata orang-orang kalau CDMS itu kerjanya tuh nge-hack? Bener atau enggak tuh? Itu pekerjaannya salah. Yang pertama itu CDMS tugasnya mengelola website Pidas 81 dan mengupdate beberapa plugin harus yang diupdate biar tidak jadul. Wow, jadi cukup berat ya. Tapi kakak sendiri sebenarnya berat atau enggak? Berat sih karena harus mengerjakan sendiri dan anak-anak itu. Tapi kan semua kerja sama ya kak. Oke lanjut kak.
karena tadi kakak udah bilang ini cukup berat, tapi kakak ada motivasi tersendiri gak sih selama menjadi kadep CDMS? Ada sih motivasinya, ingin membuat website Pidas 81 lebih modern, lebih canggih, dan tidak ketinggalan zaman. Wow, teman-teman, ternyata Kak Ojan ini sangat visioner ya terhadap CDMS. Ada pesan nggak, kesan-pesan untuk teman-teman adik-adik dari CDMS sendiri, Kak? Ya, pesan dan kesannya menjadi kadep CDMS ini merupakan cita-cita saya dari dulu. Dan sebelum masuk dari 81 ini saya sudah men-stalking Departemen CDMS. Apa sih Departemen CDMS itu? Dan saya masuk 81 ini langsung masuk ekskul, langsung memilih divisi Departemen CDMS ini. Dan di kelas 11 ini saya mengajukan sebagai kepala departemen. Dan untuk kesannya itu untuk adik-adik kelas saya itu jangan malas dan jangan mengandalkan satu orang. Wow, teman-teman, ternyata mulai dari motivasi, kemudian Kak Ojan ini sebagai CDMS ternyata memang dari dulu sudah punya ketertarikan sendiri terhadap bidang-bidang teknologi. Keren sekali teman-teman, mungkin itu aja sesi wawancara bersama aku dan Kak Ojan. Kita kasih apa ke Passengers? Bye Passengers! Hola Passengers. Kali ini aku dengan Kabit Humet. Yeay! Kak Fatim dan Kak Rafa. Jadi di sini aku mau wawancara kakak ya. Untuk pertanyaan pertama, aku mau nanya sih, apa perbedaan Humet dengan divisi-divisi dan bidang departemen yang lain? Kok Humet itu ada 2 kabitnya ya? Oke, jadi Humet itu beda dari yang lainnya karena kita itu yang satu-satunya bidang yang in charge dengan segala sosial media Pidas, Instagram, Line, Twitter itu kita semuanya handle. Dan kenapa ada 2 kabitnya? Karena emang jujur tugasnya banyak sih. Karena kita 3 sosial media dan itu kita jadi supervisornya, terus kita yang kasih saran, yang ngedit segala konten gitu. Makanya butuh 2. Oh, keren banget ya guys. Jadi yang kedua itu banyak platform ya Kak yang di-handle sama Humet. Itu lebih spesifiknya platform apa aja sih Kak? Nah, platformnya kita ada Instagram, ada Line sama Twitter. Nah, kita kan ada 2 kepala bidang. Nah, kepala bidangnya itu terbagi 2 buat desain sama wording. Nah, desain itu hanya Instagram, wording itu Line dan Twitter. Tuh. Terus yang terakhir Kak, pertanyaannya itu kesan-pesan untuk Humas Media itu apa Kak? Pesan-pesannya. Kalau dari aku semangat aja karena aku tahu anak-anak Humet di sana pasti lagi sibuk sama banyak proker OSIS lainnya. Menurut aku kayak semangat aja. Aku tahu ini kayak waktu yang paling berat lah ya. Jadi kayak Iya pasti. Nah, kalau dari aku jangan kapok ya yang utama. Karena apalagi yang buat yang 27 karena kan masih setahun lagi. Mungkin takutnya mereka bosan desain mulu atau penugasan mulu gitu kan. Jadi tetap semangat dan jangan bosan. Ya, selamat untuk para Humet. Jadi terima kasih Kak Rafa dan Kak Fatim udah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Bye Passengers. Nah, kalau perasaan kesan-pesan kakak selama jadi kadif apa tuh Kak? Kak. Hai. Oke. Kenapa Mal? Wawancaranya udah selesai. Aduh, saking serunya sih wawancara kakak-kakaknya Iya, di video guys. pitchen kali ini. Pasti. Gak kerasa ya kita sudah tiba di sesi terakhir video dari Pitol kali ini. Kita kasih apa ke Passengers? Bye bye Passengers.